Selamat pagi semuanya. Eh, Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah Ilmu Penyakit dalam Pengobatan Tradisional Tiongkok 1, IPD 1. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan ya terkait penyakit sistem jantung. Sebelum kita masuk ke beberapa kasus terkait dengan penyakit sistem jantung secara TCM, alangkah lebih baiknya kalau kita mereview lagi terkait fungsi secara fisiologis jantung dalam pendekatan TCM. Tentunya antara pendekatan jantung secara kedokteran barat dan jantung secara TCM itu memiliki perbedaan. Sehingga eh, jika kita tahu fungsinya jantung itu secara TCM, kita akan lebih tahu kenapa penyakit itu terjadi tentunya. Ya, untuk fisiologi dari jantung sendiri, secara TCM itu merupakan raja dari 5 organ Chang dan Fu, 6 organ Fu, dan bertugas mengatur darah, juga menyimpan sen. Sen itu kejiwaan ya, kejiwaan seseorang yang mengatur emosi. Jadi, dan berhubungan dengan pembuluh darah, eh, kondisi sehatnya itu tampak pada wajahnya. Jadi kalau ada masalah di jantung akan kelihatan dari wajahnya itu jadi mungkin pucat atau tidak bersinar ya. Kemudian membuka ke lidah ya, kita juga bisa lihat penyakit seorang itu memiliki kelemahan di jantung dan juga dari lidahnya. Cairannya adalah keringat, emosinya adalah gembira yang diluapkan serta memiliki hubungan meridian dengan usus halus. Kemudian usus kecil ya ini ya. Kalau usus besar yang paru-paru ya. Oke. Kemudian konsep dasar jantung ini adalah kita harus tahu bahwa yin yang serta qi dan darah jantung itu merupakan dasar dari aktivitas fisiologis dari jantung. Jadi kalau yin yang qi dan darahnya pada jantung itu terganggu, maka terjadilah suatu masalah atau penyakit. Ci jantung ini dan yang jantung itu fungsinya adalah menghangatkan serta mendorong sirkulasi darah. Jadi bisa dibayangkan kalau Ci dan yang jantungnya bermasalah itu ya masalahnya berkaitan dengan masalah kehangatan dan sirkulasi darahnya. Serta yin jantung dan darah jantung itu berfungsi untuk menutrisi sen, pikiran atau kesadaran kejiwaan. Jadi kalau yin jantung dan darah jantung itu bermasalah, biasanya juga mengganggu sennya. Manifestasi patologis pada jantung itu ya gangguan aliran darahnya pada pembuluh jantungnya serta abnormalitas aktivitas mental emosional gitu. Kemudian prinsip penata laksanaan ya kita tahu dalam TCM itu ada pola sindromnya ekses atau defisiensi. Jika polanya ekses berarti kita prinsip pengobatannya adalah eliminasi faktor patogennya. Ini beberapa contoh sindrom ya yang menunjukkan tipe ekses itu seperti api jantung berlebih, berarti kita harus membersihkan api jantungnya. Kemudian kalau ada sumbatan pembuluh darah jantung, berarti kita harus melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan statis darahnya. Kemudian dahak yang menghalangi sen itu kita harus melarutkan dahak dan membuka orifisium atau lubangnya ya. Gangguan dahak api terhadap sen, kita menghilangkan api dan membersihkan dahaknya. Kemudian untuk pola defisiensi, biasanya ya prinsipnya kita tonik kuatkan, Ci, darah, yin, atau yang jantung yang lemah yang mana, itu yang kita kuatkan.
Dan secara klinis, penyakit jantung ini seringkali memiliki campuran kondisi ya antara defisiensi dan ekses sekaligus, sehingga dalam pengobatannya itu harus fleksibel dan eh, dengan patogenesis atau sindrom yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian kita masuk ke kasus eh, salah satu penyakit ya pada penyakit jantung itu adalah palpitasi yang kita bahas hari ini. Atau palpitasi dikenal namanya SINC ya secara TCM. Jadi palpitasi ini adalah suatu sindrom dengan gejala utamanya itu berupa rasa berdebar-debar pada jantung yang dirasakan oleh pasien sendiri. Karena yang merasakan pasiennya kan, kalau kita sebagai terapis atau praktisinya tidak bisa mengetahui biasanya, hanya pasiennya yang bisa merasakan. Dan seringkali disertai juga rasa cemas, rasa takut, bahkan hingga pasien itu tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Penyakit ini sebagian besar munculnya secara episodik, tapi juga dapat berlangsung secara kronis atau terus-menerus. Biasanya dipicu oleh faktor cedera akibat emosi, kondisi tubuh yang lemah, atau kelelahan. Dalam teks-teks klasik, palpitasi itu disebut dengan ketakutan atau jingci, tapi yang eh, palpitasi karena ketakutan itu disebutnya jingci. Tapi kalau palpitasi berat kronis itu namanya cencong ya istilahnya. Manifestasi utamanya biasanya berupa nadinya tidak teratur, seperti jenisnya Jiemai, terus juga Tamai, dan juga Jumai, jenis-jenis nadinya yang sering muncul untuk kasus palpitasi ini. Dan menurut pandangan kedokteran Barat, mungkin jenis penyakitnya itu bisa disebut takikardi, bradikardi, kontraksi prematur, fibrilasi atau flutter atrium, blok antrivikuler hingga miokarditis. Namun kita harus pastikan kalau memang penampakan utamanya itu berupa palpitasi ya. Itu hanya penyebutan secara baratnya aja. eh, Namanya seperti itu. Tapi kita harus pastikan kalau memang gejala yang utama ya palpitasi, kita bisa golongkan itu palpitasi atau CG ini. Kemudian etiologi atau penyebabnya, eh, nanti untuk penyebabnya mungkin beberapa penyakit tuh hampir-hampir sama aja sih. Intinya antara biasanya kalau tubuhnya yang lemah dan kelelahan, terus juga karena faktor emosinya, serangan patogen eksternal, dan pola makan yang tidak tepat. Jadi memang ini beberapa penyebab penyakit ya secara TCM itu umumnya seperti itu. Dan faktor-faktor itu akhirnya menyebabkan ketidakcukupan energi tubuh atau cengci pucu yang bisa mengakibatkan efeknya jantung dan pikirannya tidak mendapat nutrisi ya. Uh, Terus juga agak gangguan aliran pembuluh darah jantungnya. Kalau itu terus berlanjut juga menimbulkan gelisah yang mengakibat efek yang ditimbulkannya adalah palpitasi. Untuk tubuh lemah dan kelelah ini, bagaimana sih ceritanya kok bisa menyebabkan palpitasi ini? Konstitusi tubuh yang lemah, kondisi fisik yang secara alamiah lemah, atau penyakit kronis yang menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, atau juga kerja yang terlalu berlebihan, itu bisa merusak limpa ya, sehingga menyebabkan defisiensi C, darah, yin yang, serta disfungsi organ internalnya. Hal ini menyebabkan jantung dan pikiran itu atasannya tidak mendapat nutrisi, sehingga timbullah palpitasi. Itu proses terjadinya ya. Dalam Tansi Xinfa itu menyebutkan yang menguasai tubuh manusia ini adalah jantung. Yang memelihara jantung adalah darah. Jika darah jantung itu defisien, maka seninya itu tidak terjaga. Inilah awal terjadinya palpitasi akibat ketakutan ya.
Kemudian cedera emosi. Cedera emosi ini jika seseorang itu memiliki kelemahan jantung, terus juga memiliki rasa takut yang berlebihan apabila tiba-tiba mengalami rasa takut dan terkejut, itu menyebabkan gangguan pada senya sehingga muncul palpitasi. Kemudian juga disebutkan di kitab Qi Sheng Fang, palpitasi akibat ketakutan itu biasanya disebabkan oleh defisiensi jantungnya dan juga rasa takutnya yang berlebihan. Terus juga kalau kita berpikir terlalu berlebihan, khawatir yang berlebihan, yang berlangsung lama menyebabkan terkurasnya yin dan darah ya, dan juga tidak dapat menutrisi sehingga muncullah berdebar-debar itu dan atau palpitasi. Kemudian juga emosi yang berlebihan yang dapat berubah menjadi api dan dahak. Dahak api atau tanho ini juga akan mengganggu pikiran sehingga juga muncul palpitasi. Selain itu, kemarahan itu emosi marah yang berlebih itu menyebabkan qi-nya naik ke atas sehingga rasa takutnya itu menyebabkan qi-nya bergerak turun sehingga kalau yin-nya kosong di bawah dan yang naik ke atas itu juga mengguncang pikirannya menyebabkan palpitasi. Jadi memang penting ya untuk kita itu bisa menjaga emosi untuk tetap stabil ya, tidak tidak emosi berlebihan, itu juga untuk menjaga kesehatan juga. Kemudian dari serangan patogen eksternal, serangan dari angin, dingin, lembab itu yang berlangsung lama bila disertai dengan patogen baru itu juga bisa menyumbat pembuluh jantung atau angin lembab panas yang menyerang masuk ke pembuluh jantung. Penyakit panas eksternal atau golongan Wenping atau racun epidemi itu juga menyebar ke jantung dan selaput jantung dapat merusak uh, yin ya, yin nutrisi sehingga juga mengganggu pikiran dan menyebabkan palpitasi. Kemudian pola makan yang tidak tepat ini konsumsi alkohol, makanan berlemak, kaya rasa, makanan yang digoreng, dibakar, menimbulkan panas dalam tubuh. Panas tersebut bisa berubah menjadi api dan menghasilkan dahak. Nah, dahak api yang naik ke atas ini bisa mengganggu dan menyebabkan palpitasi. Bila terus berlangsung, juga akan menguras si jantung serta merusak yin jantung sehingga mengganggu keseimbangan qi dan darah yin dan yang, menyebabkan palpitasi dan nadinya jadi tidak teratur. Kemudian dari patogenesisnya, kita tahu lokasi penyakit ini di jantung ya. Akibatnya jantung dan sennya itu kekurangan nutrisi sehingga pikirannya terganggu, pikiran ini menjadi tidak stabil sehingga muncul palpitasi. Kemudian selain organ jantung, ingat lagi teori Wusing ya, setiap organ dalam DCN itu saling berhubungan satu sama lain. Untuk penyakit ini bisa juga ada hubungannya sama hati, limpa, ginjal, paru, ya, yang akhirnya kalau kondisi di organ lain bermasalah itu tidak teratasi juga bisa ngefek ke jantungnya. Misalnya contohnya hati ya, hati yang terganggu itu fungsinya menyebabkan stagnasi qi. Sehingga kalau stagnasi qi-nya stuck, bisa juga jadi stasis darah atau qi-nya tertekan ya, yang berubah menjadi api sehingga mengganggu pembuluh jantung dan menyebabkan palpitasinya. Kemudian juga misalnya kalau limpa lambungnya lemah, itu menyebabkan produksi qi dan darahnya tidak cukup atau dahak lembab yang berlebih sehingga juga kalau terus-terusan terjadi juga mengganggu pikirannya, pesennya. Kemudian dari ginjal, ginjal yang defisiensi yin tidak mampu mengotor api jantung sehingga atau defisiensi yang ginjal menyebabkan jantung itu tidak hangat. Ya, kalau terus-terusan juga bisa menjadi palpitasi. Panas racun yang menyerang paru dan masuk ke jantung atau paru yang lemah menyebabkan tidak mampu membantu sirkulasi jantung. Semua ini menyebabkan berkontribusi untuk menjadi palpitasi tersebut. Kemudian kita sudah masuk ke diferensiasi sindrom ya. Karena di TCM ini walaupun nama penyakitnya
palpitasi atau Shinji itu kita harus bedakan dia sindromnya itu yang mana agar pengobatan yang kita berikan itu tepat. Jadi saya sarankan diagnosis dengan 4 cara pemeriksaan itu penting agar kita tahu ya sindrom yang tepat untuk kasus tersebut itu yang mana gitu. Ini beberapa contoh sindromnya. Eh, Mungkin di beberapa referensi ada sedikit perbedaan ya tentang sindrom yang bisa muncul di jantung. Eh, Tidak perlu bingung, tapi yang penting kita paham konsepnya. Kalau kita paham konsepnya atau kayak gejala klinis setiap sindrom itu kita bisa menganalisa seharusnya. Tidak tidak perlu bingung kok sindromnya beda ya antara misalnya satu buku dengan yang lain itu sah-sah saja ya karena kan memang setiap buku itu pasti punya preferensi sendiri-sendiri ya, karena pengalaman dari penulisnya atau pengalaman dari praktisinya yang menuliskan di situ. Jadi saya harapkan yang penting kuatkan konsep dasarnya di teori dasar dan diagnosanya sehingga kita tahu sindrom mana yang sesuai untuk kasus tersebut. Ini yang pertama ada di defisiensi Qi, jantung dan ketakutan berlebih ya atau Shinsu Tansi ini kita harus tahu gejalanya itu seperti apa. Di sini dia palpitasinya itu disertai rasa gelisah dan mudah takut dan terkejut ya. Biasanya gelisah dan mudah takut dan terkejut ini juga karena kelemahan dari kantong empedunya ya. Coba kalian buka lagi hubungan kantong empedu dengan rasa takut yang berlebihan itu seperti apa. Kemudian duduk atau berbaring merasa gelisah itu tidak tenang. Kemudian sulit tidur, banyak mimpi, sering terbangun karena mimpi buruk, terus juga takut terhadap suara keras atau mendadak, dan nafsu makannya buruk dan lambungnya terasa penuh ya karena ada defisiensi Q-nya. Bila disertai bisa disertai kelelahan dan nafas pendek ya karena ada defisiensi Q-nya. Kemudian yang penting juga lihat nadi dan lidahnya ya untuk konfirmasi sindromnya. Itu lidahnya kalau di sini pucat, selaputnya tipis putih, kemudian nadinya itu bisa sisul atau sisien, ya. Prinsip terapinya berarti kita harus menenangkan jantung dan pikiran, menenangkan rasa takutnya, dan menutrisi jantung dan jinya. Formula herbal yang direkomendasikan adalah Ansenti Jingwan. Untuk komposisinya ya kembali lagi ya, kita perlu buka buku peresepannya maupun materi medika. Hansen Tijiguan itu isinya apa? Dan untuk komposisinya, tiap herbalnya dosisnya berapa, kita harus pastikan yang menjadi raja atau pe- pembantunya ataupun yang golongannya itu yang mana saja ya untuk bisa kita identifikasi mana yang dosisnya harus tinggi dan kita juga perlu cek ya kegunaan tiap herbalnya untuk memastikan sesuai nggak sih antara kegunaan herbal yang ada di formulanya dengan kasus pasien kita gitu. Di sini ada fusen, Wuling, Yuanji, Sechanpu, Rensen, Longzhe. Di kitab klasik zaman dulu itu Ansen di Jingguan itu pakai juga herbalnya itu cusa ya. Tapi namun sekarang itu nggak dipakai lagi karena dia itu sangat toksik. Jadi nggak dipakai. Yang dipakai herbalnya ini. Nanti bisa dicek di buku formula peresepan ya, buku peresepannya. Kemudian formula herbalnya itu ya lebih baik kalau kita tahu ya bentuknya itu seperti apa, terus kegunaannya herbalnya itu apa ya. Apalagi yang mungkin baru belajar ya, jadi tidak eh, familiar herbalnya itu seperti apa. Launcher di sini fungsinya menenangkan dari ketakutannya dan sennya juga. Terus fusen di sini menyehatkan jantung dan menenangkan sen. Ada ronsen maupun fuling, itu fungsinya menambahkan qi dan memperkuat limpahnya juga. Ada yuanzi dan secangku itu membuka lubang dan menenangkan sennya gitu. Ini beberapa herbalnya. Nanti untuk yang
formula-formula lainnya yang dipelajari di ilmu penyakit dalam ini, saya harapkan kalau memang tidak tahu bentuk herbalnya itu seperti apa, kalian harus aktif mencari ya, supaya ya tahu herbalnya itu yang mana gitu. Ini ada Wuling, Rensen, Fusen, dan juga Longzhe ya. Kemudian selain formula herbal juga kita itu bisa melakukan cacian atau modifikasi ya, tambah kurang sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya jika sesak nafas, lelah berat, itu bisa tambahkan Huangqi. Terus juga kalau suasana hati depresi, tambahkan Caihu, Yujian, Hekuanti. Nafsu makan buruk dengan lidah berlendir tebal, tambah Zhexie, Paichu. Ini berarti lembabnya ya juga yang berlebih ya. Jika lidah gelap keunguan, berarti tanda ada stasis darah, tambahkan Tansen, Chuanxiong, Honghua. Selain menggunakan herbal, kita juga bisa menggunakan titik-titik akupuntur untuk terapinya. Karena ini juga mungkin kalau yang tidak familiar dengan resep, dia itu lebih eh, PD ya untuk memberikan terapinya dengan akupuntur. Jadi saran saya kalau memang memberikan terapinya dengan akupuntur ya kita harus tahu kegunaan titiknya, lokasi titiknya seperti ya di mana, terus juga manipulasinya itu yang diperlukan seperti apa untuk memberikan efek pengobatan yang efektif ke pasien. Akupunturnya bisa menggunakan Shinshu itu fungsinya menenangkan jantung dan senyap. Senmen itu menenangkan sen, menguatkan si jantung. Ada Nequan menenangkan pikiran dan meredakan palpitasinya. Jusue menenangkan jantung dan mengatasi kecemasannya. Siu menenangkan ji kandungan adul dan menstabilkan emosinya. Eh, Untuk titik yang dipakai ini ada sindrom defisiensi Ci jantung dan ketakutan berletih. Ini titik-titik yang tadi saya sampaikan ya, nanti bisa dilihat lokasinya sehingga jadi paham letaknya di mana gitu. Oke, kita lanjut ke sindrom selanjutnya. Ini ada sindrom defisiensi darah jantung. Gejalanya itu palpitasi pertama berasa beraktivitas fisik, nafas pendek, terus juga pusing, pandangan berkunang-kunang, wajah pucat, tidak bercahaya, insomnia, mudah lupa, badan terasa lelah dan lemah. Lidahnya pucat atau merah pucat, nadinya zero ya. Prinsip terapinya menutrisi darah dan jantung, menguatkan ji dan menenangkan sen. Kemudian formula herbalnya kita bisa pakai kupitang. Untuk herbalnya bisa dilihat di sini apa aja yang dipakai dan saya harapkan semakin kita tahu kegunaannya itu semakin bagus. Jadi yang belum tahu Wangci kegunaannya apa, Ransen kegunaannya apa, saya harapkan kalian aktif mencarinya. Kemudian juga modifikasinya nanti bisa dilihat di sini ya, dibaca untuk herbal-herbal yang belum tahu, kalian harus aktif mencarinya. Kemudian akupuntur yang dipakai Xiansu, Gesu, Bisu, Senman, Sain Injil, dan Guan Yuan. Ya, begitu juga saya harapkan untuk titiknya yang lokasinya belum tahu, dicari tahu lokasinya dan juga kegunaan titiknya. Kemudian kita masuk ke sindrom ketiga, yaitu defisiensi yin dan dengan api berlebih. Kita tahu kalau defisiensi yin kan sifatnya yin itu dingin. Jadi kalau kekurangan dingin, maka yang kelihatan tampak panas ya. Jadi tanda gejalanya itu palpitasi, mudah terkejut, cemas, sulit tidur, rasa panas di 5 pusat tubuh. Itu ada di telapak tangan, telapak kaki, dan bagian tengah ya. Kemudian mulut kering, keringat malam, telinga berdenging, nyeri pinggang, pusing, mudah marah. Lidah dan nadi, lidahnya merah, sedikit atau tanpa lapisan, nadinya sisu. Prinsip terapinya menutrisi yin, membersihkan api, menutrisi jantung, dan menenangkan sen. Kemudian formulanya pakai Tianwan Pusingtan dan Jusa Ansenwan. Oke, untuk formulanya saya mohon untuk dipelajari lagi komposisi tiap herbalnya.
kemudian juga kegunaannya. Akupunturnya bisa pakai Sen, Menik, Kuantai, Sisan, Injo, dan Sensu. Kemudian untuk sindrom keempat ada sindrom defisiensi yang jantung. Itu gejalanya palpitasi, sesak dada, memburuk dengan aktivitas, wajah pucat, tubuh dingin, kelemahan ekstrim, lemah, eh, lidahnya pucat, selaputnya putih, nadinya itu lemah, tenggelam, dan lemah ya. Prinsip terapinya menghangatkan dan memperkuat yang jantung, juga menenangkan sen dan mengatasi palpitasi. Di sini itu ini lawannya ya tadi gejalanya dengan yang defisiensi yin jantung ya. Jadi saya harapkan jangan terbalik ya antara yang defisiensi yin dan yang. Kemudian formula herbalnya bisa dengan kuje, gancolong, gumulitang, ditambah sen, futang. Akupunturnya pakai Qihai, Shinsu, Mingmen, Tongli. Kemudian untuk sindrom kelima ada retensi air di jantung, itu palpitasi, pusing, sesak di dada, tidak haus, kaki bengkak, mual muntah, produksi air liur berlebih. Kemudian lidahnya pucat, bengkak, lapisannya putih licin, nadinya tenggelam licin ya, Cenhua. Prinsip pengobatannya menghangatkan yang dan menghilangkan air yang berlebih. Kemudian formula herbalnya bisa menggunakan Linghui Ju Gantang dan akupunturnya bisa pakai Suifen, Yinding Chuan, San Jiaosu, Fuliu. Kemudian untuk sindrom statis darah di jantung, gejalanya palpitasi, nyeri dada, rasa nyeri tajam seperti tusuk jarum, bibir dan kuku kebiruan, lidah dan lidahnya gelap keunguan dengan bintik stagnasi, nadinya kasar dan tidak teratur. Prinsip pengobatannya menggerakkan darah dan menghilangkan stagnasinya. Kemudian formula herbalnya Tauren Honghua Chen. Tentunya biasanya kalau stagnasi darah kan sangat terkenal ya. Formulanya itu Suefu Juyutang ya biasa digunakan. Kenapa ini kok pakai toran Honghua Chen ya? Saya harap kalian itu bisa bedakan ya antar tiap formula walaupun kadang itu hampir sama. Ya, kok yang stagnasi darah biasanya pakai Suefu Juyutang, kenapa ini nggak pakai Sue Fujiyutang tapi Tauren Honghuajian. Jadi saya harapkan kalian bisa bandingkan keduanya. Kenapa kok yang pada kasus stasis darah ini memakai ini. Kemudian akupuntur yang bisa dipakai adalah Simen, Gesu, Suehai. Kemudian yang terakhir ada sindrom gangguan jantung dan dahak panas. Biasanya gejalanya palpitasi yang muncul dan hilang secara berkala, mudah terkejut, sesak dada dan gelisah, dahak banyak, kental dan lengket, mulut kering dan rasa pahit, konstipasi, urin sedikit dan berwarna kuning, lidah merah dengan lapisan tebal, kuning dan lengket, nadinya tegang dan licin. Prinsip pengobatannya membersihkan panas dan menghilangkan dahak, menenangkan jantung dan sen. Formula herbalnya dengan Huang Lian Tang. Ini eh, herbalnya nanti bisa dibaca dan dianalisis lagi. Kemudian juga modifikasinya nanti juga bisa dilihat lagi. Dan juga akupunturnya bisa pakai Chenxi, Fenglong, Sanchong, Shenmen, Yang Linquan, Hegu, Taichung, dan Ijiao. Ya, kemudian juga selain kita menentukan sindromnya yang benar dan terapinya untuk penjagaan dan perawatan itu juga penting ya kita lakukan ke pasien ya. Kita tahu kan etiologinya tadi palpitasi apa, jadi kita harus gimana supaya nggak terjadi penyakit itu gitu. Misalnya dengan menyarankan pasien menghindari kelelahan yang berlebih, terus juga mengelola emosinya tadi, dan juga mengatur pola makan yang dengan menghindari konsumsi alkohol, makanan berat, teh pekat, kopi, serta mengutamakan diet rendah lemak dan garam. Tadi kalau disesuaikan dengan sindromnya, misalnya dengan sindrom defisiensi yang jantung itu nggak boleh makan mentah dan dingin yang berlebih. Kalau yang defisiensi yin jantung, hindari makan pedas dan makanan panggang. Untuk dahak keruh dan statis darah, hindari makanan berlemak. Kemudian yang air mengganggu jantung disarankan diet rendah garam. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan untuk
kasus CINZI atau palpitasi. Semoga yang saya sampaikan kesempatan ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan dasar ya untuk kalian sebagai praktisi untuk bisa menentukan sindromnya untuk penyakit ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kelas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.